Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke student, hari ini kita akan kembali belajar bersama. Sebelum kita belajar bersama, I will check your absent today. Okay? If me say your number absent, please you answer present. Are you ready? Okay. Number 1 is Salma. Good. Number 2 is Aisana. Present. Okay. Number 3 is Alpha. Present. Okay, good. Thank you. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari sama-sama kita bergerak sedikit. Yuk, silakan berdiri. Everybody stand up please. Oke, semuanya kita lakukan sama-sama gerakan bareng sama Bu Guru ya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the right, jump to the left. Jump to the right and jump to the left. Up and down and jump, jump, jump. Okay, thank you very much. Give applause for us. Selanjutnya marilah sama-sama kita akan berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. Setelah itu kita akan murojaah surat Abasa dan kita akan tadarus bersama surat Toha ayat 6 sampai 16. Okay student? Raise your hand and pull down your hand. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam susunan dan fungsi darah bagi manusia. Kemudian kita akan mempelajari tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Lalu kalian akan membuat pantun serta memahami maknanya. Anak-anakku, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah yang telah memberikan kita penyakit dan Allah lah yang akan menyembuhkannya sebagai pelebur dosa bagi kita semua. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita lebih bersyukur lagi dengan cara menjaga peredaran darah kita untuk saat ini dan masa yang akan datang. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian tentu masih ingat apa saja ya alat peredaran pada manusia? Yap, betul. Ada jantung terdiri atas stratbi kanan dan kiri, kemudian ya betul, ada bilik kanan dan bilik kiri. Apalagi nak? Betul, ada yang namanya pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi, kemudian pembuluh kapiler, kemudian apalagi nak? Hebat, berarti kalian sudah memahami materi yang sebelumnya. Selanjutnya pada pertemuan kali ini di tema 4 subtema 2
kita akan mengenal macam-macam susunan dan fungsi darah pada manusia. Baik anak-anakku, mari kita simak video yang berikut ini. Wah, sungai ini panjang dan indah sekali. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai panjang. Aku tidak percaya jika ada, coba tunjukkan. Ayo. Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Sungai kehidupan sepanjang ini merupakan sungai terpanjang di dunia, kan? Kenapa sungai ini begitu sepi? Kami adalah tuan rumah sungai kehidupan ini. Nama kami Saudara Merah atau Eritrosit. Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Tanpa kami, manusia tidak bisa hidup. Terima kasih Eritrosit. Terima kasih ya. Tapi kenapa perut kalian kosong? Isinya adalah oksigen. Oksigen di perut kalian berasal dari paru-paru manusia, kan? Betul, dari paru-paru manusia, kami mengantar oksigen yang dihisap manusia ke seluruh tubuh manusia. Ayo, lihat kami melepas oksigen. Kami sudah lepas. Cepat lepaskan oksigen kami. Jangan takut, kami datang. Setelah melepaskan oksigen, perut kami jadi kosong dan kami harus membawa sisa pembakaran. Aduh, kenapa tubuh kalian berubah warna? Karena kami menghisap sisa pembakaran. Aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menakutkan, sangat menakutkan. Kalian sedang apa? Teman, jangan takut. Kami adalah sel darah putih. Kami juga disebut sebagai leukosit. Biar begini kami adalah prajurit paling berani. Berubah bentuk. Menarik sekali, lucu sekali. Kalian jangan pergi. Kami harus berpatroli, tidak boleh sembarangan. Sampai jumpa dulu ya. Dasar pencuri, apa yang kalian lakukan? Gadis kecil, pelan sedikit ya. Kami sedang berada di tubuh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kasihanilah kami. Tidak tahu diri, kau suka mencelakai manusia. Berani-beraninya merayuku. Pengawal, di sini ada kuman. Cepat sini. Menemukan kuman, kepu mereka. Pasti mereka untuk melindungi kesehatan manusia. Cepat lindungi kesehatan manusia. Serang, serang. Pang, pelan-pelan saja. Hati-hati. Aduh. Wah, berdarah. Sakit. Nah,
Sekarang biarkan trombosit untuk menunjukkan kehebatannya. Serahkan padaku saja. Aku mengeluarkan sejenis zat untuk pembekuan darah. Ayo. Ayo, teman-teman. Pendarahannya sudah berhenti. Wah, Lukanya manfaatnya sudah sungguh sembuh. besar. Bagaimana videonya? Bisa dipahami, nak? Anak-anakku, darah berperan penting dalam proses metabolisme tubuh kita. Darah bisa mengalir ke seluruh tubuh kita karena dipompa oleh jantung. Darah itu berbentuk cairan, lengket dan berwarna merah. Susunan darah manusia yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah mempunyai berbagai macam fungsi. Salah satunya adalah mengangkut sari-sari makanan dari dinding usus halus ke seluruh tubuh dan juga berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke paru-paru dan kemudian dikeluarkan melalui organ pernapasan. Susunan darah manusia yang kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari 3. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini berguna untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru. Sel-sel darah yang kedua adalah sel darah putih, berwarna putih. Sel darah putih ini berguna untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam darah atau tubuh. Sel-sel darah yang ketiga yaitu keping darah. Keping darah ini berbentuk tidak beraturan dan mudah pecah. Ukurannya 1/3 dari sel darah merah. Mengandung fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah dan menutup luka. Alhamdulillah kalian telah mengetahui susunan dan fungsi darah pada manusia. Untuk selanjutnya kita akan membahas juga tentang kelainan atau penyakit peredaran darah pada manusia. Mungkin dari sekitar kita pernah mengalaminya. Apa saja ya penyakitnya? Yuk kita simak video. Sahabat channel Sumber Belajar, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, tekanan darah rendah hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Kemudian sahabat Sumber Belajar, berikut ini juga ada beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia.
Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah 1. Makan makanan yang bergizi, 2. Olahraga yang teratur, dan 3. Tidur serta istirahat yang cukup. Itu tadi sobat gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi alangkah lebih baiknya kita semua bisa mencegahnya dengan melakukan pola hidup sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Bagaimana nak videonya? Mudah dipahami bukan? Kelainan atau penyakit pada peredaran manusia ada beberapa contoh. Yang pertama adalah anemia. Anemia ini terjadi karena tidak optimalnya peredaran darah ke bagian organ tertentu pada tubuh kita. Dan ini terjadi pada sel-sel darah merah. Oleh karena itu disebut juga kekurangan sel darah merah. Penyakit ini dapat disebabkan oleh keturunan, kemudian kekurangan gizi atau mineral, kekurangan protein, kurang air putih, dan mungkin terlalu banyak aktivitas yang berlebihan. Yang kedua adalah hipertensi atau darah tinggi. Terjadi pada pembuluh darah dan disebabkan karena tekanan darah yang mengalir ke pembuluh darah di atas batas normal. Penyebabnya bisa karena keturunan, kebiasaan merokok, terbiasa minum minuman alkohol, makan makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, atau karena ada penyempitan pada pembuluh darah. Penyakit yang ketiga yaitu hipotensi atau darah rendah. Terjadi pada pembuluh darah yang disebabkan karena tekanan darah yang mengalir ke bagian-bagian pembuluh darah itu di bawah batas normal. Penyakit ini dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan atau terjadi diare yang disertai muntah atau kekurangan zat gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang keempat yaitu leukemia, yaitu pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Penyakit ini juga dapat disebut dengan kanker darah. Penyebabnya yaitu bisa karena faktor keturunan, adanya virus karsiogenetik, kebiasaan merokok, atau terkena paparan zat radioaktif. Yang kelima yaitu jantung koroner pada dinding pembuluh nadi. Ini terjadi karena lapisan lemak atau kolesterol di dinding nadi menyumbat pembuluh darah. Penyakit ini dapat disebabkan karena penyumbatan pada pembuluh darah koroner, bisa juga disebabkan karena kebiasaan merokok, obesitas, malas berolahraga, dan hipertensi. Alhamdulillah, kalian telah mempelajari tentang susunan darah pada manusia dan penyakit pada peredaran darah manusia. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya mari kita simak dan perhatikan pantun berikut ini. Bunyi pantunnya yaitu jalan-jalan ke Belitung, pantainya memikat untuk istirahat, berolahraga baik untuk jantung, peredaran darah lancar, badan pun sehat. Pada pantun ini ada beberapa ciri. Yang pertama, pantun ini terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Pantun ini juga bersajak AB-AB. Isi dari pantun ini yaitu mengajak kita semua untuk berolahraga secara teratur agar dapat memiliki peredaran darah, jantung, dan badan yang sehat.
Selanjutnya, kalian perhatikan pantun berikut ini. Menurut kalian, apa ciri-ciri yang terdapat pada pantun ini? Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari tentang susunan darah pada manusia dan fungsinya, penyakit pada peredaran darah manusia, ciri-ciri dari sebuah pantun, dan memahami isi dari pantun. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk mengukur kemampuan kalian, ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, buatlah sebuah gambar susunan darah manusia dan fungsinya pada kertas HVS. Yang kedua, tuliskan perbedaan dari penyakit-penyakit peredaran darah pada manusia dalam bentuk mind mapping. Yang ketiga, buatlah sebuah pantun yang bertemakan tentang menjaga kesehatan peredaran darah. Dan yang keempat, yaitu kalian akan mengerjakan soal latihan yang linknya terdapat di bawah ini. Semoga tugas yang Ibu Guru berikan tadi dapat kalian kerjakan dengan mandiri, jujur, dan semangat. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kalian pahami dengan baik. Marilah sama-sama kita mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya.